Saya bersyukur pada Tuhan yang telah memberikan pewahyuan yang luar biasa semenjak 2016 sampai saat ini. Di mana sesuai janji Allah kepada saya bahwa Dia akan memuridkan anak-anak kita langsung besar damai sejahtera Allah. Di versi daripada bahasa Inggris, I the Lord will teach your children and they will have real peace. Suatu impian saya di mana kita semua dimuridkan langsung oleh Tuhan sehingga amanat agung dapat terlaksana. Sesuai Filipi 4 ayat 15, saya bersyukur kepada jemaat Filipi. Rasul Paulus katakan bahwa jemaat Filipi telah mengetahui di mana mereka diundang untuk turut menjadi mitra kerja, partner dalam pelayanan pengelebaran kabar baik. So dikatakan dalam versi TSE, Paulus berkata, pada waktu aku meninggalkan pertama kali dari Makedonia untuk memberitakan kabar baik tempat lain. Gak ada jemaat lain yang terlibat penuh. Maksudnya sungguh-sungguh menjadi sahabat sekerja saya dan yang menerima berkat juga karena berulang kali mendukung saya dengan dana. Hanya kalianlah yang mendukung seperti itu. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih yang telah mengikuti pembelajaran Bible Study Enrico Tama. Anda bisa ikut tidak saja menerima pelajaran tapi bermitra menjadi kawan sekerja saya. Sehingga pelayanan ini bisa tersebar di seluruh Indonesia. Karena pelayanan partnership ini dikatakan oleh Rasul Paulus adalah pelayanan di mana pemberian Anda akan merupakan suatu persembahan yang harum bagi Allah. Dan Anda akan menerima persembahan itu diterima di kenan Allah. Maka doanya Rasul Paulus kepada jemaat yang berpartner menjadi kawan sekerjanya untuk menyebarkan kabar baik ini. Allah yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhan Anda. Karena Dia akan limpahkan segala kekayaan rohani dari surganya yang mulia kepada Anda semua yang bersatu dengan Kristus Yesus. Kerinduan saya bagi Anda yang sudah pernah menjadi mitra kerja, kembali bergandengan tangan untuk berpartner. Dan juga Anda yang baru bergabung di Maret 2020 sampai saat ini dengan setia, saya undang untuk juga berpartner. Lihat apa yang Allah akan lakukan dalam hidup Anda karena kesetiaan Anda. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, selamat pagi, happy weekend, salam cerah dari Bali. Hari ini senang sekali bisa melihat para tamu-tamu dan anak-anak kecil gitu banyak di hotel. Pada berenang cheerfully sejak jam 6:30 pagi. Saya berdoa Anda semua dengan kesibukan persiapan Natal tidak mencuri waktu Anda untuk relaks dengan Tuhan, supaya Tuhan juga bisa relaks dengan Anda, dan juga merayakan hari Sabat bagi Anda yang bergabung hari ini. So, how are you everybody? Saya senang sekali saya mendarat di Bali kemarin tidak mengalami turbulensi, tidak ada hujan lebat, walaupun pesawatnya super meludak alias tidak ada satu kursi kosong dari semua domestic airline, dan juga mendarat dengan luar biasa cerah cuaca, tenang, disambut sama Pak Jamie. I'm so happy. Dan juga salam pada semua teman-teman yang sedang liburan di Jakarta maupun di luar negeri. Keep in touch with us. Kalau bedanya cuma sejam. Pak Minto ikut dong ya, masih bergabung nih. Oke, thank you Inge sudah standby. Dan juga Jolly juga standby. Mr. Our self apa nih ya? Self experimenting chef Denden Lim. Saya berdoa kasih karunia Tuhan melimpah atas hidupmu dan Denden itu sadari bahwa kamu tuh hidup disertai kasih karunia Allah sekalipun kamu tidak dan belum dan masih dalam proses bertumbuh. Allah itu papa yang baik. Right? How are you, Maria Merlin? Sudah siap dengan Natal kita, perayaan Natal kita di hari Minggu sore? Saya mau mengundang semua teman-teman yang hadir di pembelajaran Bible ini. Dalam pembelajaran ini bukan teori ya, bukan menuin buku catatan, habis dicatat ditutup dilupain gitu loh, you know.
dan nggak tahu lagi kapan mau dibuka. Tapi ini pembelajaran Alkitab di mana Anda nggak bisa ngalami apa-apa dari apa yang dipelajari sampai Anda praktek. So everybody must have all this series from the book dari Peter Scazzero, Emotionally Healthy Spirituality and Emotionally Healthy Relationship. Ini kita akan dibentuk sampai Yesus datang. Jadi kalau ada orang yang komplain, ya ada orang yang kepahitan selama orang sedang dalam proses berjalan, I think you are the one yang nggak melakukan apa-apa. Karena pelaku juara-juara renang, juarawan ya, renang, tenis. Saya tuh senang sekali kalau nonton Roger Federer, itu itu pemain tenis termuda dari muda banget, kalemnya luar biasa. Dia punya apa backhand, front handnya, aduh, mainnya smooth. Dan dia udah pensiun karena kakinya terlalu banyak cedera, terlalu banyak operasi yang belum berhasil. It was a weeping moment baik untuk oponen dia, tandingan dia maupun untuk dia. Jadi lawan jadi kawan tuh gara-gara itu tuh. Ya, so dan semua orang-orang ini dalam proses nggak saling mengkritik, nggak saling eh, melawan perang dingin. Justru masing-masing punya BTS behind the scene live-nya semakin gigih. Bahkan sengaja musuh punya video, tekniknya dipelajari terus. Jadi Anda nggak bisa benci sama musuhmu loh. Karena Anda mesti belajar itu musuhmu akan jadi lawanmu di pertandingan. So, pada waktu dipelajari mereka jadi saling mengenal dan saling mengikis apa sih besi mengasah besi gitu loh. Right? So, I want this Christmas that everybody should grow dengan belajar, dengan konsisten, disiplin di belakang layar, create a new habit, ciptakan habit baru supaya habit-habit yang lama hancur sendiri. Dan ini disiplin ini dikakui loh oleh orang dunia. Jadi berarti caranya Yesus diakui sama orang dunia. Cuma mereka belum datang ke Yesus saja. And tidak ada perubahan, no change without discipline. So, saya mau dilawan, mau diserang, mau situasi lingkungan kita buruk, parah, sakit penyakitan, sakit ekonomi, whatever lah. Just keep on discipline being with God. Tetap terus setia berada bersama hadirat Allah day by day. Angin menerpa apapun Anda berada bersama Tuhan, Tuhan berada bersama Anda, siapa yang bisa melawan Anda? Itu bukan bahan khotbah, man, itu bahan kehidupan. So try ya. So Den Lin, please, ini kehidupanmu dan juga kehidupan kita. Kalau kamu lebih dramatis kelihatannya, orang lain masih bisa tutupin pakai topeng, tapi anyway, dua-duanya sama. Yang Tuhan mau kita menjadi real manusia seperti Yesus, bertumbuh dalam hikmat dan keperkasaan, semakin disukai Allah, semakin disukai sesama. That's how we want to grow. Menjadi orang yang mengasihi sesama, dikasihi sesama. Amen. Salam kenal Charles, selamat pagi juga. Lupa aku. Thank you juga untuk bergabung di sini Jafrey Mamele. And good morning Labuan Bajo. Saya berdoa penyertaan Tuhan sama Lindawati dalam endeavors apapun yang akan dijajaki di Labuan Bajo. Pulau dengan 1000 macam sunset. Keren ya. And thank you juga untuk Marlene yang sudah siap melayani di Live Bookstore. Ibu Irene, thank you untuk sudah datang tadi malam di perayaan bersama-sama di Bali. Sangat-sangat senang Anda saya dengar Mbak teman. Thank you. And saudari kita Catherine Pakbahan, are you restful, relax, kalem, tenang? Oke. Okay. And thank you juga untuk salam kenal ke Rika Sujana. Kalau manggilnya masih Ibu Indri, berarti Anda mitra kerja atau boleh kenalan ya, Ibu Rika dari mana nih, Ibu Rika Sujana. Pak Minto, Immanuel, Tuhan ada di Singapura, Tuhan ada di Bali, Tuhan ada di Jakarta juga ya Pak Minto ya. Wah bisa exercise nih tiap hari, jadi sehat, ototnya dibangun kembali. Thank you juga untuk eh, saudari kita dari Manokwari, Ibu Eka Siska. Halo Joel, thank you. Saya berdoa Joel semakin menjadi seperti laki-laki 1 Korintus 16. Kayak kuat, solid seperti Yesus. Artinya laki-lakinya Yesus di dalam Anda. That you become orang kuat itu bukan fisik. Enggak ada hubungan sama fisik. Tapi
rohaninya kuat. Aku dapat menanggung dalam segala hal bersama Kristus yang menguatkan kita. So Christ in you itu sumber kemuliaan kita. Halo Ibu Esther, welcome back. Halo Laura, welcome, welcome. Halo Oma Fanny Ong. Ini ada saudara kita di sini, tim kami ada Hendra Tan, papinya Hans Tan yang semakin gemesin. Dan juga ada Steven Mokodazer, papinya Ethan, tapi anak Allah juga sih. Dan juga Taufik Talib, gimana bro? Keren nggak tuh si George Ngevak itu desainnya? Kita punya fashion designer in house dari Ignite man, youth laginya. Come on Taufik, support him. And Wulan Sari, apa kabar dari Singapura? Wah, senang sekali. Saya disambut, dikunjungi oleh saudari Wulan Sari. Namanya kok kenal. Ibu Mary Rompas, kembali sendirian deh ya. Aldo sama keluarganya udah di Dubai. Wow, what a new experience. Saya berdoa setiap musim yang baru akan selalu membawa perjalanan iman ke level baru. Ada amin? And suaranya putus-putus ya Pak Minto ya. Bagaimana tuh ya? Itu internet atau apa tuh? Putus-putus ya Laura ya. eh Coba dicek kembali ya. Kalau enggak kita mau mulai ngajar juga percuma ini. Jakarta aman. Bagaimana dengan Trans Resort Hotel? Cek 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 berapa line itu? Kali, Anda semua bisa sharing-sharing dong dari pelajaran yang diberikan. Kalau di handphone saya hari ini signalnya komplit 4 bar. Bali nggak putus-putus. Dandan nggak putus. Lindawati aman di Labuan Bajo. Charles juga aman. So certain people agak putus-putus nih. Bisa cek nggak Hendra Tan dan Stefan Mokodaser? Master Control aman. I think the hotel kali ya. Eh, eh, karena karena Manado, oh Jafra udah di Manado ya. Manado aman ya. Jakarta juga aman. Harsa Trans juga aman. I think something wrong mungkin ke rumah masing-masing. Ada Ibu Flora Tobing Pematang Siantar. Horas Ibu. Suara saya aman juga di Pematang Siantar. Horas. Thank you untuk bergabung Ibu Flora Tobing. Senang sekali. Biasanya yang pakai nama Flora itu cantik-cantik. Di Bali juga saya ada Flora Manado. Cantik juga. Salam kenal Bu ya. Dan ada GTL atau George TL. Who is G George ini? Shalom Pastor Indri. Salam kenal dong. Oke. Suara oke juga ya. Boleh tahu JTL itu siapa? I'm sorry bukan JTL tapi GTL. Oke, kita mulai berdoa untuk suara tidak putus-putus. Untuk Singapura maupun Bali. Kita masuk ke hadirat Tuhan, kita hirup hadiratnya, inhale kasihnya Allah, karena di mana Allah hadir, di situ kasih hadir, karena Allah adalah kasih. Mari kita inhale hadirat Allah, tarik napas kita dari dalam kedalaman batin kita, karena Roh Kudus berdiam di dalam batin kita. Fokus centering your senses kepada Yesus, kepada hadirat Allah. Kita exhale, kita hembuskan napas kita, buang semua emosi negatif yang mengganggu ketenangan pelajaran ini pagi hari ini. Hirup hadirat Allah, buang emosi yang bikin kita nggak tenang. Serahkan kepada Yesus. Bapa, terima kasih. Kau membuat jalan keluar untuk kami selalu in touch with you, in contact with you, being with you. Terima kasih ya Bapak. Kau sungguh amat baik. Terpujilah namamu.
kasih setiamu ya Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, urapi firman-Mu, biar segala perenungan firman-Mu di hati kami berkenan padamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar firman-Mu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua, memisahkan jiwa roh kami, sehingga hati kami bisa dibersihkan untuk menjadi rumah kediaman tetap daripada Roh Kudus, yang adalah perwakilan Roh Kristus di bumi. Sehingga kami selalu mengalami Yesus setiap hari di abad 21, akhir tahun 2024 ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amen. Saya memasukin pelajaran kita. Kalau Anda ikutin 7 tanda murid Kristus yang Alkitabiah. Semua orang bisa bilang murid sekolah Alkitab, murid Kristus, whatever it is lah. Whatever lah label-label yang kita udah pakai. Tapi jadi jargon. Dan kita nggak ada buahnya. Karena kalau murid itu kata Yesus nggak bisa melebihi gurunya. Paling banter sama gurunya. Kita sekarang align hidup kita dengan guru kita yaitu Yesus Kristus. Oke? Christmas adalah kedatangan sukacita, damai sejahtera, dan kasih. Dan tanda kelima daripada murid Kristus adalah memakai volume, the presence of love, hadirnya kasih Allah, jenis kasihnya Allah ya dalam hidup kita masing-masing, yang menjadi alat pengukur kita dewasa rohani apa enggak. Jadi kita dewasa rohani enggak dihitung dari berapa jago khotbahnya, berapa fasih khotbahnya, berapa canggih khotbahnya, berapa high tech khotbahnya, berapa jiwa yang maju ke depan terima Yesus. Enggak. Kerohanian kita dihitung dari buah kasihnya ada di saya apa tidak. Ada di Anda apa enggak. Yuk kita sama-sama bertumbuh dewasa ya. Sama-sama berbuah. Amen. So, judul hari ini adalah Christmas is the arrival of joy, peace, and love. Roma 14:17. Bahwa Kingdom of God, kerajaan Allah bukan mengenai makanan minuman, tetapi mengenai damai sejahtera, sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus. Haleluya. So, the kingdom bikin kita benar di hadapan Allah, menjadi kebenaran Allah. Yang nomor 2, sukacita, damai sejahtera, ketenangan, kekalaman memenuhi kita semua. Nah itu jangan sampai hilang. Sampai Nehemia di tengah serangan dari bangsanya sendiri yang kembali dari Babel 70 tahun, disiksa, ditawan. Itu dia diancam terus, dicemooh, mau ditimbukin batu. Dia tenang loh. Tenang aja. Persis kayak Yesus di Danau Galilea yang penuh dengan badai yang ngamuk. Dia di ujung di buritan kapal. Tidur nyenyak, ngorok. Satu hal, saya tuh seneng ya kalau Alkitab kok nulis sisi kemanusiaannya Yesus loh. Dia bisa ngantuk, bisa tidur. Mau ketiduran kayak, mau tidur kayak. Saya percaya dia udah kecapean banget badannya sebagai manusia yang terbatas. Dia tidur. Terus datang badai. Lah yang rame itu justru tukang ikannya. Yang kerjaannya tukang ikan, nelayan. Matius, Markus, Yohanes, Yakobus, marah-marah. Satu versi terjemahan bahasa Inggris berkata, kamu mau biarin kita binasa ya? Widih. Yesusnya bobo, pas bangun, tahu nggak dia ngomong apa? Dia ngomong ke badai, tenang. Kalau bahasa Indonesianya, diamlah. Badai aja bisa disuruh tenang kok. Sebetulnya muridnya itu bukan mau binasa. Mereka pada frustrasi, parno. Itu yang mestinya ditenangin. So Yesus bisa membuat badai di luar tenang, diam. Sekarang badai di batinmu bisa diam nggak? Nah, kenapa kita butuh Yesus? Sebab dia Raja Damai yang mau berdiam di hati Anda. Dan dia mau ada tenang di situ. So, kita mesti buat kasih itu, kasih Allah itu pribadi Allah. Who is God? Is love. Dan di mana ada kasih, 1 Petrus 4 ayat 7 dan 8. Kasih itu um, meniadakan, menutupi segala pelanggaran. Love cover multitude of transgression. Jadi kalau kita dipenuhi kasih Allah, orang salah dikit, orang nggak ada niat, nggak nyalami atau jalan buru-buru, kita nggak tersinggung. Because the love of God membungkus hal-hal petty kayak gitu untuk tidak menjadi hal yang perkara besar. Oke? Nah, itu butuh bukti bahwa Anda sedang bertumbuh dewasa.
So, jadikan Natal 2024 ini sebagai Natal di mana keluarga kita mengecap kasih Kristus melalui Anda dan saya. Dan untuk bisa menjadi ini, berarti ini tulisan saya, ini visinya saya. Saya mau Natal tahun ini beda sama Natal tahun lalu. Untuk itu kita mesti punya visi. Visi itu apa sih? Gambar akhir. Bagaimana kita mau pengalaman perayaan Natal kita dengan keluarga biologis kita sendiri, dengan keluarga gereja, keluarga kantor kita, mau diakhiri seperti apa? We need to set the vision. Dan saya tersentuh dan tertegur oleh cerita dari sekolah saya, sekolah primary, yang mereka belajar mengenai Alice in Wonderland. Anda pernah dengar nggak ceritanya Alice in Wonderland? Itu ada filmnya kan, Judy Garland bintang filmnya. Eh, saya mau Anda betul-betul dengerin ceritanya ya. So, Alice in Wonderland lagi jalan-jalan si Judy Garland ini. Jalan-jalan di hutan sampai dia mencapai satu titik persimpangan ke kanan apa ke kiri. Terus dia nanya di apa kucing. Nah, si kucingnya itu berkata, loh kamu mau kemana? Kamu arahnya mau kemana? Nggak tahu aku mau kemana. Ya nggak ada bedanya. It doesn't matter. Lo mau ke kiri atau mau ke kanan nggak ada isu. Ya silahkan aja. Karena kamu kan juga nggak tahu mau kemana. Tapi kalau Anda punya visi, oke? Kalau Anda punya visi, nggak mungkin. Visi itu adalah goal, the end in mind. What is the end in your mind untuk 2024 ini? So saya mau that our way to be the same way as Jesus. Okay? Di mana the way is Jesus and be the follower of Jesus daily. Itu udah menjadi tujuan kita. Karena Allah menyediakan satu jalan aja. Namanya Yesus. Dan kita buat keputusan dong. Ini destiny kita nih Desember 24 atau 25 atau 31. That we become a follower of Jesus day by day. Nah, kalau kita udah bikin seperti tadi saya ngobrol sama di siapa eh, teman saya pelayanan di Bali, Pastor Samuel, kayak kita mesti semua gereja menghasilkan apprentice of Jesus. Semuanya menghasilkan murid-murid yang magang langsung sama Yesus. Bukan sama pendeta-pendeta, bukan sama sekolah-sekolah Alkitab, tapi sama Yesus langsung. Be a follower of Jesus. Seperti Paulus katakan, jadilah pengikutku untuk mengikuti bagaimana aku ikut Yesus. Nah, itu yang betul. Nah, kenapa kok Yesus itu mesti diikutin? Well, Yesaya 9 ayat 6 dan 7 saya kutip dari New Living Translation Bible. Very good translation. Dikatakan bahwa for a child is born to us. A son is given to us. Seorang anak dilahirkan buat kita manusia, umat manusia. Seorang putra diberikan pada kita. So, gendernya putra ya. The government, ciri-cirinya ini bayi dan ini bayi laki ini adalah dia putra Allah. Kenapa disebut putra? Son, because he's the son of somebody kan. Somebody-nya itu God. God itu the Father. So is he. Melalui Yesus kita menjadi anaknya Allah. Jadi Allah tuh bapaknya kita. Seperti dia minta. Oke? Okay? There's nothing wrong untuk berdoa dengan berdoa yang udah ditulis lebih dahulu. Karena Yesus berkata kalau doa kayak gini nih. Bapa kami di surga. So God wants to have children on earth. Dan kita baru bisa menjadi anak melalui Yesus. Siapapun yang datang kepada Yesus, percaya Yesus itu anak Allah. Dia adalah anak Allah juga. Nah ini putra. The government will rest on his shoulder. Oke? Okay? Pemerintahannya ada di bahunya dia. Siapa pribadi dia ini? Who is the, what do you call it? Identity. Dia akan disebut wonderful counselor. Ini fungsinya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, mighty God. Yang ketiga, everlasting Father. Yang keempat, Prince of Peace. Tuh, sudah jelas gendernya, sudah jelas anaknya siapa, identitasnya dia itu putra. Kemudian dia putra yang membawa pemerintahan. Yang membuat dia akan dipanggil orang karena pemberitaan yang ada padanya. Wonderful counselor, penasehat ajaib. Jadi Anda semua counselor of counselor, semua counselor sekolah, counselor
anak, konselor pernikahan, konselor jemaat, konselor pendeta, konselor siapapun. Anda mesti punya konselor above counselor. Namanya the Son. Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Pangeran damai sejahtera. Karena Allah Bapaknya Raja, so dia pangeran. Karena dia ada di surga soalnya. Kalau dia di bumi, dia raja. Oke, karena kalau raja mesti punya teritori. Pemerintahannya dan is peace dan damai di pemerintahnya itu isinya damai, tidak pernah berakhir. Dia akan memerintah dengan keadilan dan dengan hukum. Dari tahtanya yang dia wariskan dari Daud sampai kekekalan, tetap dia keturunan di tahtanya Daud. Terus dia punya komitmen yang penuh gairah itu. The passionate commitment of the Lord of heaven. Dia punya komitmen yang passionate sebagai uh, tuan daripada segala bala tentara surga akan membuat ini semua terjadi. Keadilan dan kejujuran, dan hukum ditegakkan itu akan kekal sampai selama-lamanya. Nah, sekarang itu tadi Anda bacakan ya, dia tuh dari tahtanya dari keturunan dari Daud, betul apa tidak? He will rule with fairness and justice from the throne of his ancestor David for all eternity. Nah, ini di perjanjian lama ya. Udah dinubuatan kelahiran Yesus. Jadi kalau kita merayakan kelahiran Yesus, itu memang udah dari 2000 tahun lalu dikasih tahu. Tapi berapa dari Anda tahu untuk apa yang dinubuatkan dan dijanjikan Allah sendiri. Dan Allah itu bukan manusia bisa berdosa ya. Apa yang dijanjikan pasti digenapi. Itu melewati masa penantian panjang sekali. Sampai selesainya perjanjian lama masuk perjanjian baru. Nunggu 400 tahun. Itu 400 tahun Tuhan nggak ngomong sama sekali. Silent. Silent tidak berarti Allah nganggur. Silent tidak berarti Allah cuek. Silent tidak berarti Allah delay. Allah pergi-pergi dulu kemana? Silent nggak berarti Allah deny dia punya janji. No, delayed is not denial. Silence is not delayance. And silence is not denial. Silence artinya Allah sedang bekerja. Tradang! Matius 1 ayat 1 sampai 17. This is a record of the ancestor of Jesus the Messiah. Tiba-tiba mulai silsilah keluarga. Keluarganya Yesus yang lahir sebagai Mesias. Itu silsilahnya ditulis 14 generasi. Dan ditulis di situ Yesus Mesias keturunan Daud. Dan Abraham. Daud keturunan Abraham. Nah sama nggak sih ini sama Yesaya 9 ayat 6 dan 7? Sama bukan? Jadi perjanjian lama itu adalah masa depan, planning, prediksi, vision. Perjanjian baru, substansi visi itu. So Anda mesti bikin vision, jangan kayak Alice in Wonderland. Kucing aja juga bisa pinter jawabnya. Kalau kamu nggak tahu mau kayak apa hidupmu, nggak tahu mau kemana, ya apa? Nggak usah nanya. Mau ambil jalan kiri apa jalan kanan. What does it matter? Tapi kalau Anda goalnya jelas sekali. That you want to become the child of God, son of God. Dan Anda mau di Desember ini hubungan dengan keluargamu full of love. Dengan gerejamu, dengan komunitas gerejamu full of love. You have to make decision intentional. Ayat yang kelima, Matius 1. Salmon adalah ayah daripada Boaz. Anda tahu kan Boaz suaminya Ruth? Ini adalah maminya Rahab. Boaz was the father of Obed. Obed itu kakeknya Daud. Maminya Obed namanya Ruth. Keren gak itu? Maminya Boaz namanya Rahab. Berapa dari Anda tahu Rahab itu kawin sama pengintainya daripada Musa? Sorry, Yosua. Ingat ya, ada Salmon. Oke, dia jatuh cinta tuh sama si Rahab yang menjadi pertolongan. Sekalipun kondisinya profesinya masih pelacur, tapi dia hatinya benar. Itu yang menyelamatkan si Rahab. Hatinya, imannya telah menyelamatkan kau. Anda ingat nggak? Waktu Yesus ketemu sama wanita pendarahan 12 tahun. Di muka umum dia bilang, imanmu bikin kamu utuh kembali. Make you whole. Iman Rahab membuat dia utuh walaupun profesinya masih notabene resmi pelacur. Tapi hatinya sudah diberi hati baru, diselamatkan. Dia kawin
sama si salah satu pengintainya Yosua, and melahirkan Boas. Boas orang terkaya se-Bethlehem yang menjadi suaminya Ruth itu adalah anak mantu Moab daripada Naomi yang pulang ke Bethlehem saat Bethlehem ada roti lagi. Dari pernikahan Boas dengan Ruth keluarlah Obed. Obed adalah bapaknya Isai, Jesse itu papinya Daud. And ayat 6, Jesse was the father of King David, ayahnya Raja Daud. David was the father of Solomon, ayahnya Raja Salomo atau Raja Sulaiman. Whose mother was Bathsheba, maminya namanya Bathsheba, istrinya Uriah yang dibunuh sama Daud dengan kejam untuk nutupin dosanya Daud. Kemudian ayat 11, Josiah was the father of Jehoiakim. Terus muncul keturunannya itu, ini raja yang umur 8 tahun tuh loh. And his brothers born at the time of the exile of Babylon. Jadi juru selamat itu datang saat mereka pulang dari Babylon, dari Babel. Jadi kalau Anda mau tahu urutan sejarahnya. Josiah was the father of Jehoiakim and his brothers born at the time of the exile to Babylon. Dia lahirnya di Babel. After the Babylonian exile, sesudah mereka dibuang, pembuangan tuh exile ya, di Babel, Jehoiakim was the father of Shealtiel. Shealtiel was the father of Zerubbabel. Shealtiel adalah anaknya Yoakim, si Shealtiel menghasilkan Zerubbabel. Kemudian yang 16, Yakub adalah ayahnya si Yusuf tunangannya Maria, yang menjadi suaminya Maria. Dan Maria melahirkan Yesus yang disebut Mesias. Jadi nama Yesus itu, nama anak Allah adalah Yesus, kemudian Immanuel. You understand this? Yesus artinya keselamatan, Immanuel artinya God is with us. Jadi nggak ada dari kita semua di tengah badai apapun yang tidak mengalami keselamatan karena Yesusnya selamanya adalah Allah yang dibungkus kulit dalam tubuh Yesus yang menyertai kita sepanjang hari, sepanjang masa. God never leave us nor forsake us. Allah nggak pernah ninggalin kita atau biarkan kita. All those listed above include 14 generation, semua yang disebutkan atas itu dari 1 sampai ayat 16, termasuk 14 generasi dari Abraham sampai Daud, itu 14 generasi, Daud sampai Yesus itu. Daud sampai pembuangan di Babel 14 generasi, dari pembuangan Babel sampai lahirnya Yesus itu 14 generasi. So Anda ingat ya, kapan Yesus lahir di Bethlehem? Setelah pada mereka balik bersama Ezra, bersama Nehemia, bangun tembok Yerusalem, bangun bait Allah kembali, di situ Yesus lahir. Caranya tidak lahir di bait Allah yang mewah dengan lapis emas, tetapi lahir di palungan, di gua hewan yang kotor, bau, bising, jorok, di tempat makanan daripada si binatang. Di situ dia lahir. Kenapa? Because Yesus mengasih tahu pada dunia, aku aman aja tuh lahir dalam dunia berantakan, dunia kejahatan, dunia cemas, dunia kacau penuh konflik. Aku aman aja, aku bisa melewati semua itu. So saya percaya dengan kehidupan Yesus yang lahir di tempat berantakan, bau dan kotor dan tidak layak. Kita semua pun suatu hari akan mengalami kondisi yang gak layak, yang gak beres, yang kotor, cabul, najis dengan dosa, perbuatan buruk. Dengerin. Fokus ke Yesus bukan ke problemnya. Fokus ke Yesus bukan ke kelemahan kita. Maka Yesus dikasih kesempatan sama kita untuk membentuk, mentransformasi, memulihkan kita semua dari dalam keluar. Nggak ada orang datang. Ingat ya Rahab ya, di tengah-tengah dia profesinya pelacur loh. Imannya nyelamatin dia. Sama dengan Ruth. Mestinya orang Moab nggak boleh masuk ke Israel. Tapi karena imannya dia dibenarkan. Dan dia diambil jadi istrinya Boas. Dengan reputasi taat firman yang luar biasa yang diperhatikan oleh Boas. Mungkin Anda, kalau saya memang nggak ada niat mau kawin. Kalau Anda masih ada niat mau kawin, Anda persiapkan diri Anda dulu dong. Seperti si Ruth tuh. Seperti Rahab tuh. Biar latar belakang buruk, tapi kalau imannya pada Tuhan Yesus itu tidak tergoncangkan, bisa kawin. Dikasih jodoh, orang benar laginya sama Tuhan. Okay? So your faith in Jesus is everything. Mari kita baca di Matius 1 ayat 18 sampai 25. New Living Translation. Now this is how Jesus the Messiah was born. Dia ajar, dijelasin.
Yesus Mesias kita lahirnya kayak apa? Mamanya, Maria, was engaged to be married to Joseph. Ya, itu Yusuf itu keturunan Harun. Saat dia hamil, status Maria tunangannya Yusuf. Tetapi sebelum menikah, but before the marriage took place, while she was still a virgin, masih perawan loh. Jadi hamil, tetapi perawan. Nggak rusak dia punya keperawanannya. Keren ya. And she became pregnant through the power of the Holy Spirit. Roh Kudus masuk ke dalam rahim, membuahi rahim indung telurnya Maria tanpa merusak keperawanan. Jadi Yusuf itu terima istri yang totally bersih. 19, Yusuf yang telah bertunangan dengan Maria was a righteous man, laki-laki yang hidupnya benar di hadapan Allah by faith ya, and did not want to disgrace her publicly. Dia nggak mau kok mencemarkan nama baik si Maria, kok nggak kawin udah hamil. Ingat ya, perawanannya masih utuh loh. So he decided to break the engagement quietly. Diam-diam dia mau putusin tunangannya dia. Ayat 20, as he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Muncullah malaikat Tuhan di dalam mimpi kepada Yusuf. And malaikat Tuhan berkata, Joseph, son of David, Yusuf putranya Daud. The angel said, do not be afraid to take Mary as your wife. Jangan kau takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. For the child within her was conceived by the Holy Spirit. Karena anak di dalam dia dibuahi oleh Roh Kudus. Nggak masuk ke rahim dia. Nggak masuk ke saluran bersalinnya si Maria. Pure. Masih utuh perawan Maria. Walaupun mengandung. Walaupun indung telurnya ada Roh Kudus. Ada nyawa. Ayat 21. And she will have a son. Dan dia akan memiliki putra. And you are to name him Jesus. For he will save his people from their sins. Karena dia akan diberi nama Yesus. Dan apa nama Yesus artinya? Penyelamat manusia. Dari dosa. Bukan dari utang piutang, Bapak. Utang piutang, hamil di luar nikah, kumpul kebo itu semua buah penyata manifestasi artinya dosa. Tapi Yesus bersihin kita dari dosa kita supaya kita jadi benar. Kitanya dibenerin. Tuhan nggak ngurusin buah-buah perbuatan kita. Kalau buahnya jelek, ngapain dipetik-petikin? Tebang aja pohonnya, diberesin tanahnya, diberesin akarnya, tanam benih baru kalau perlu, dan tunggu sampai bertumbuh, sampai berbuah, buahnya pasti berbeda. Yang dibenerin pohonnya ya, Bapak Ibu. Oke. So all of this occurred to fulfill the Lord's message through His prophet. Semuanya ini terjadi untuk menggenapi nubuatan nabinya. Ayat 23 dari Yesaya 7:14. Look, the virgin will conceive a child. Perawan. A virgin. Nggak dibilang wanita yang hamil di luar nikah loh. A virgin will conceive a child. She will give birth to a son. And they will call him Emmanuel. Which means God is with us. Ini present tense, Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesia nggak kelihatan. And when Joseph woke up, dia kebangun si Yusuf dari mimpinya. He did as the angel of the Lord commanded and took Mary as his wife. Dia melakukan apa yang diperintahkan pada dia oleh malaikat Tuhan. Kayak untuk mengambil Maria sebagai istrinya. But he didn't have sexual relation. Dia tidak melakukan hubungan seks dengan Maria until her son was born. Sampai putranya Yesus keluar lahir tanpa C-section. Jadi saluran bersalinnya keluarnya baby ini baru di sini. Oke. Terbuka. Keperawanannya sobek dari situ. And Yusuf memberikan nama dia Yesus. Karena keluarnya tetap melalui rahim, gak keluar tiba-tiba dari perut. Nah, so kita di sini berkenalan dengan 3 pribadi Allah. Lihat ya. Kita diperkenalkan di kitab Matius 1 bahwa Maria itu tetap perawan loh. The Virgin Mary is perawan. Dia hamil, ayat dari hamil Roh Kudus menghasilkan apa? Yesus. Dari menghasilkan Yesus menghasilkan apa? Immanuel. So satu pribadinya Allah langsung yang bekerja di rahimnya, di indung telurnya Maria,
melahirkan fisiknya anak yang anak spermanya Roh Kudus. Dan tugasnya Yesus adalah membawa hadirat Allah beserta kita. So you have Holy Spirit memberikan Jesus, memanifestasikan Immanuel, God is with us. Anda ngerti gak sih? Roh Allah membuahi, menghasilkan, memperanakan Yesus anak Allah yang adalah manifestasi Immanuel, God is with us. Jadi apakah hadirat Allah ada di bumi saat pemerintah Romawi menjajah Israel? 100%. Yesus yang bawa, kan dia berkata pada Filipus yang gak percaya. Kamu udah lihat aku, kamu lihat Allah Bapa yang utus aku loh. Because I am Immanuel. Kan namanya Immanuel kan? Itu nama Yesus kan? Yang di 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, God is love. But anyone who does not love does not know God. For God is love. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus diselamatkan oleh Yesus tentu hidup selamanya dengan dalam kehidupan be with God, Immanuel. Kita mesti belajar the with-nya Allah itu loh. Mesti belajar with God-nya itu loh. Bersamamu Bapak. Bersamanya itu prakteknya itu jauh lebih penting daripada khotbah, daripada doakan orang sakit, daripada mengunjungi besukin orang. Anda nggak usah khotbah, nggak usah mengunjungi orang sakit, nggak usah doain orang yang mau cerai segala macam. Kalau Anda nggak pernah being with God, sebab yang bekerja atas nama Allah melalui Anda adalah God is with us, Immanuelnya. Kami semua belajar emotionally healthy series, oke? Emotionally healthy discipleship. Tujuannya cuma satu yang utama dan terutama. Belajar hidup disiplin to be with God. Karena Allah itu kasih to be with love. Amsal 13 ayat 20. Dengan siapa kau berasosiasi, begitulah kau jadinya. So you can be with love. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi bukti Allah menyertai kita, Immanuel. Kasihnya mana? Do you peduli mengenai orang lain punya perasaan? Do you have empathy? Atau hanya minta menuntut orang kasih perhatian Anda terus. Kalau Anda nggak terima, Anda maki-maki orang itu, menghakimi orang itu. Pemimpin macam apa tuh? Love is not demanding. Love is giving. Paulus berkata kisah Rasul 17 atau kisah Rasul 20. Ayat 34 kalau nggak salah. Lebih baik memberi daripada menerima. Daripada demanding love. It's better to give love. So apakah Anda belajar dari Alice in Wonderland story? Anda mau perayaan Natal tahun ini diakhiri dengan kenangan seperti yang bagus, yang indah-indah atau seperti apa? Setelah saya bagikan semua, Anda masih bertanya seperti apa ya aku maunya ya? Mau indah? Mau menyentuh hati Anda? Dan menyentuh hati orang-orang sekitar Anda? Mau keluarga Anda mengecap kasih Kristus lewat Anda? Is this going to be your goal? Bahwa perayaan Natal 2024 akan indah. Menyentuh hati Anda sendiri. Menyentuh hati keluarga Anda. Menyentuh orang kantor Anda. Menyentuh tetangga Anda. Keluarga Anda. Apakah you want it to be like this? Berarti Anda mau waktu Anda bertemu dengan seseorang seperti Martin Buber katakan bahwa I'm not concerned with opinions, but I'm concerned with the man. So kalau Anda mau yang pesta perayaan Natal 2024 ini indah, menyentuh hati Anda, menyentuh hati orang sekitar Anda, menyentuh keluarga Anda, mereka mengecap kasih Kristus melalui Anda, dan pegang perkataan Martin Buber. Saya nggak peduli apa kata orang tentang saya. Saya peduli tentang orang yang ada di depan saya bersama saya. Jadi Anda nggak usah pusing dengan publik netizen ngomong apa. Fokus ke orang yang ketemu sama Anda, duduk di depan Anda, and do they experience Christ love through you apa enggak? Nah ini yang diperkenalkan sebagai I and thou relationship. Saya dan Anda. Hubungan saya dan Anda. Saya melihat Anda, saya dilihat oleh mbak-mbak di rumah. Saya melihat mbak-mbakku di rumah. Mereka semua adalah ciptaan Allah. Serupa gambar Allah. Hanya masih rusak gara-gara dosa Adam. Yang dibawa dalam keturunan sebagai dosa keturunan. Tapi kalau itu semua
Mereka semua terlepas dari dosa-dosa yang mereka nggak ngerti itu. Yang mereka hidup di dalamnya. Tapi kita perlakukan mereka sebagai orang yang diperlakukan baik oleh Allah. Mereka pasti kepingin ketemu Allahnya kita. Oke. Ini pengalaman yang bagus. Pengalaman yang indah yang mesti menjadi target kita di 2024. Hal ini lebih mudah dikhotbahkan Bapak Ibu sekalian. Jauh lebih gampang dikhotbahin daripada dipraktekin. Ingat, this Bible study is about practicing the presence of God. Buku yang saya baca dalam perjalanan saya di pesawat 15,5 jam dari Brother Lawrence. Bagusnya sekecil ini. Gak kelar loh. Karena saya ulang-ulang terus. Session 1, session 2. This is the purpose. Practicing the presence of God. Lebih gampang dikhotbahin. Tapi Anda kalau orang Amerika bilang when the rubber meets the road, kalau ban mobil yang di toko-toko showroom keren-keren, mahalnya nggak keruan, nggak tahu itu yang keren itu berkualitas tinggi apa nggak sampai di jalan kena aspal, baru tahu kualitasnya kayak apa. Same thing with our life. Semua khotbah-khotbah yang menggelegar, yang bagus, nggak ada artinya buat kita sampai kita praktekin. Apakah kita jadi ban mobil itu? Atau Anda menjadi toko showroom aja? Pajangin quote, tetapi nggak menjadi quote. Kita cenderung meresapi pesan-pesan yang tak sehat dan tak terucapkan tentang mengasihi dan mengasihi sesama, mengasihi relasi kita dengan sesama manusia yang beda dari perkataan seperti ini. Anda ngerti nggak sih artinya itu? Kita kalau ketemu orang, kita lebih cenderung meresapi pesan-pesan negatifnya. Yang jelek-jelek kita perhatikan sekali. Terus kita diem aja, silent treatment atau perang dingin. Waktu kita ngomong tentang kasih, tentang bagaimana mengasihi sesama, kita diem. Waktu tersinggung, kita ngomong di belakang. Majority orang Kristen itu nggak bisa mengutarakan kasih Kristus atau menjadi bejana untuk mendemonstrasikan kasih Kristus. Kenapa? Karena majority kita nih orang-orang yang menghakimi. Contoh, lihat ya, ini quote bagus sekali nih dari Peter Skazir. Gak bagus nih, jika pandangan-pandangan kita sangat berbeda, gak akan cocok kita. Kamu mesti ya melihat dunia ini seperti saya lihat dunia ini. Ini namanya diktatorial. Saya nggak bisa terus loh berelasi dengan kamu bila kamu tetap percaya pada hal-hal yang salah. Jadi pandangan Anda, teman Anda itu ngawur. Makanya hubungannya putus aja karena udah beda, beda haluan, beda perspektif. Kalau mau perspektifnya itu sama dan kamu ikut perspektifku. Kalau enggak, kita enggak ketemu. Well, is that love? Perbedaan inilah yang menjadi penyebab kenapa orang melihat bahwa orang Kristen itu sukanya menghakimi. Bukannya mengasihi. Bukannya berbelas kasihan. Enggak cocok sama pendapat gue, out. Enggak mau komunikasi, enggak mau tanya, enggak peduli. So, kita mesti belajar dari Martin Buber ya. Itu penting sekali. Anda pakai bab 4 dari buku Emotionally Healthy Spirituality. This book. This book. Ini akarnya. Ini buku praktiksi, prakteknya kita. You have to buy the book. Bahasa Indonesianya kalau Anda mau kita bisa bantu. This book. Ini buat para gembala ini. Jadi kalau kita gembalanya nggak mau dimuridin, ya bagaimana muridnya mau dimuridin? Karena nggak ada panutan. Perubahan selalu dari kepala Harun turun ke janggutnya sampai ke bawah. Dan pelajaran yang paling benar untuk membuat kita bisa manifestasikan hukum kedua dari setiap warga negara kerajaan Allah adalah kasihlah sesamamu seperti Yesus mengasihi Anda. Itu Anda mesti belajar bedanya hubungan I and it dan I and thou. Saya mau ulang-ulang ini terus karena nggak gampang prakteknya. So Martin Buber melalui pembedaan. Dulu kita menganggap orang kayak mesin. Kita nggak mau tahu dia capek kayak dia ngantuk kayak dia emosinya gondok kayak kita nggak mau peduli. Pokoknya kerjaan beres. Nah, itu memperlakukan orang kayak it, kayak barang. Yang Tuhan mau perlakukan orang sebagai thou, sebagai engkau, Anda. Kenapa diadres sebagai Anda? Anda juga ciptaan Allah.
Anda juga anak Allah. Derajat status nggak lebih rendah karena gaji lebih kecil. Karena kerjaannya kerjaan yang sederhana. Seperti jadi security. Security itu nggak sederhana ya. Tunggu ya masalah terjadi. Yang akan jepalitan dia loh. Makanya security mesti latihan tiap hari seperti ada problem tiap hari. So Martin Buber dengan menghasilkan penjelasan bagaimana dia dulu tuh orangnya menganggap semua orang tuh it. Melalui anak muda yang bunuh diri, yang ketemu dia nggak ladenin, dia senang-senang sendiri tentang kesaksian dia, anak pulang, gantung diri. Di situ dia baru tahu dosa dia tidak menghargai kehadiran orang di depan dia. Nah, kalau I and thou fokusnya orang lain punya kehadiran, itu mesti Anda hadir buat kehadiran itu. Dan jangan taruh handphone supaya nggak kemana-mana pikirannya. So Martin Buber berhasil membuat jalur yang menghancurkan pemisah antara I and it dan I and thou. Dan menolong kita semua untuk masuk dan tetap berdiam, remain, to dwell, to abide dalam hubungan saling mengasihi dengan sesama yang otentik. Nah, untuk Anda bisa tahu Anda ada di dalam hubungan ini, saya minta Anda membeli buku dari Dennis G. Banner, PhD. Bagus-bagus banget bukunya. Lembut membuat hadirat Allah hadir pada waktu Anda baca bukunya. Soulful Spirituality, How to Become Fully Alive and Deeply Human. Bagaimana menjadi manusia yang 100% sampai kedalaman itu Anda manusia total dan Anda hidup dalam hidup berkelimpahannya Tuhan. Untuk itu Anda mesti berani menurut David Banner menanyakan 3 pertanyaan saat Anda lagi ketemu atau berada sama orang. Dengan cara apa? The Power of Asking Yourself Three Questions. Itu judul buku Soulful Spirituality, babnya itu ini. By David Banner, writer of the Soulful Spirituality. Kenapa kok Anda diberikan 3 pertanyaan yang powerful ini? Sebab melalui pertanyaan ini sajalah Anda akan tahu Anda sudah memakai buah roh kasih sebagai alat pengukur kedewasaan rohanimu apa tidak. Markus 12 ayat 31 firman Allah. Waktu Yesus ditantang sama orang Farisi. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. This is deep. Ini nggak gampang nih mengertinya. Tiap kali kita ngomong deep berarti kita nggak ngerti gitu loh. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum kedua ini. Wih. Hanya di Markus, si Markus tulis kayak gini loh. Gak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. Mengasihi sesamamu seperti Yesus mengasihi Anda seperti Anda mengasihi diri sendiri. Anda mesti kenal diri Anda siapa. Sehingga Anda mengasihi. Baru Anda bisa menghargai orang lain sebagai Anda. Sebagai thou. Nah untuk hidupi hukum kerajaan Allah. Yang kedua ini di bumi. Seperti di surga. Anda perlu, katakan sama-sama, praktekkan. Kalau bahasa lainnya, practice. Bahasa lainnya, training. Train yourself in the way that you know. Sehingga Anda waktu membagikan kebenaran Anda tidak malu. Praktekkan. Semua orang sukses itu gara-gara praktek. Praktekkan untuk hadir sepenuhnya. Untuk berada dalam kehadiran orang lain. Sama dengan waktu kita mempraktekkan berada dalam hadirat Allah. Jadi kalau Anda nggak pernah solitude and silence. Itu untuk hubungan Anda dengan Allah. Bagaimana Anda bisa hubungan dengan sesama? Oke, so apa itu pertanyaan kita udah bahas kemarin? Ada 3 pertanyaan yang perlu Anda tanyakan kepada diri sendiri selama berada dalam komunitas Tuhan Yesus atau di tengah keluarga biologis Anda sendiri. Number one, waktu Anda mau ketemu, sebelum ketemu, tapi mau ketemu, sedang ketemu, setelah mau kelar pertemuannya, tanya ke dirimu sambil dengerin orang yang ngomong. Apakah saya sepenuhnya hadir nih buat nih orang? Atau pikiranku menjelajah kiri kanan multitasking? Sehingga hasil pertemuan juga minim. Orangnya juga nggak ngerasa apa-apa, Anda juga nggak ngerasa apa-apa. So Anda tanya, aku ini di depan ini orang ini sepenuhnya hadir apa enggak sih? Atau aku terdistraksi? 2, sambil ngobrol di depan orang ini, apakah saya mengasihi orang ini atau menghakimi ya? 3,
Apakah saya tertutup hatinya atau terbuka untuk diubah? Anda mengambil buku A.W. Tozer, Anda mengambil buku Soulful Spirituality, pasti Anda Anda betul-betul mestinya mau terbuka hatinya untuk diubah Tuhan. Betul apa enggak? Kalau enggak, Anda enggak percuma beli buku kalau enggak mau diubah Tuhan. So, kemampuan kita untuk menanyakan 3 pertanyaan ini sebelum dan sesudah kita bertemu dengan seseorang, dan kemampuan kita untuk meresponi dengan cara yang penuh perhatian, dengan total hadir untuk orang lain di depan kita, total mengasihi dan terbuka vulnerable, bukti Anda punya alat pengukur yang berkata, saya hadir bagi orang lain. Saya nggak melanglang buana pikirannya. Sehingga Anda tidak berada dalam hubungan I and it, tetapi I and thou. Oke, so adalah pengukur dari kemampuan kita untuk hadir bagi orang lain dalam postur hubungan I and it. Nah, kalau Anda mau tahu Anda I and it hubungannya, ya Anda cek nih. Bagaimana Anda respon. So, kita udah sampai ujung acara ini. Di acara Natal, di bulan musim Natal ini, mohon Anda betul-betul tanya pada diri Anda, nanti aku datang ke rumahnya si ini, ke pesta kawinnya si ini. Aku apakah mau sepenuhnya hadir atau mau menghakimi aja ya? Atau aku kabur terdistraksi dengan handphone. Karena apa? Bapak Ibu, Anda mesti tanya ini karena Yesus kehadirannya 100% hadir. Fully present, unrushed, and undistracted. Susah orang yang keberit-berit karena kesurupan setan buru-buru terus bisa nikmati Yesus yang tidak tergesa-gesa, Yesus yang hadir total dan tidak terganggu, tidak terdistraksi. Itu karakter Yesus. Dan kalau kita bisa diubahkan seperti Yesus, hubungan di Natal 2024 akan sangat indah. Just ask those 3 questions. Kita doa ya. Oh, kita hirup hadirat Allah. Sadarkan kami ya Roh Kudus, untuk kami diinsafkan dan bertanya terus. Bukan orang lain yang kami tuntut, tapi kami mau tanya ke diri kami. Aku ini di hadapan Allah dan di hadapan orang depanku, aku ini sepenuhnya hadir apa enggak ya? Apakah aku ini benar-benar terdistraksi atau tenang, kalem, hadir? Sambil menjawab pertanyaan orang itu, aku ini menghakimi atau aku ini mengasihi? Dengan paying attention. Apakah di depanku ada orang ini dan dia memberikan kesaksian hidupnya dan memberikan hint cara-cara bagaimana Tuhan bekerja di dia? Apakah aku terbuka juga untuk diubah Tuhan seperti dia atau aku tutup diriku? Bapak, ini yang menentukan apakah hubungan kita dengan sesama, dengan komunitas gerejamu itu akan bagus apa tidak di akhir tahun ini. Kita akan excited masuk ke 2025 dengan teman-teman kita, keluarga kita, atau kita semakin renggang dan dingin. Akibatnya semua kehidupan kita dalam Tuhan gagal. Tolong kami Roh Kudus ingatkan, sadarkan. Biarlah doa ini, renungan ini berkenan pada hatimu. Dalam nama Yesus Kristus. Amen. So there's a lot of preparation, makanya kita namanya ini masa Advent. Persiapan untuk Natal dan Anda mendapat semua yang Yesus jaminkan di Yesaya, Anda alami. You're not alone, Anda punya counselor. Amin. Kita akan berjumpa, saya ngundang semua Anda yang ada di Bali, bisa datang berkumpul bersama persekutuan komunitas kami untuk praktek kehidupan emosi sehat, dewasa rohani. Di boardroom di atas, boardroom di bawah, nomor 34 dari Gereja Generasi Apostolik. Bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan sambil mengerti jalan pikiran Tuhan. Jam 2 siang ini, Wita, kita ketemu di Trans Resort Boardroom. Kalau Anda diberkati melalui pelajaran ini, kasih komen dan ucapan terima kasih, atau Anda dibukakan dan bagaimana Anda akan bertindak intensional untuk berubah. Itu akan memberkati Tuhan dan saya. Dari Bible Study bersama Pastor Indri, Tuhan berkati.